Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik semuanya? Sehat? Sehat. Oke, dipimpin doa Mas Rido, bimbing doa pada pagi hari ini. Boleh. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang saya hormati mahasiswa PAI semester 3 di STAI Budukan. Pagi hari ini sebelum program kita mulai, saya mau absensi dulu ya. Berdiri, Mas Holil, Mas Bintang, Mas Rajin, Mas Rido, Pak Alfi, hadir. Ya semua ya. Jadi ini ada semua. Sebelum kesini, saya pengen tahu. Kemarin kita sudah membahas tentang materi apa kemarin? Pertemuan kemarin apa? Landasan pengembangan kurikulum PAI. Ada berbagai macam landasan pengembangan kurikulum PAI. Coba sebutkan, Mbak Pilih. Yang pertama apa? Landasan filosofis. Oke, yang kedua? Landasan psikologis. Oke, good. Yang ketiga? Landasan sosiologis. Yang keempat? Landasan hukum. Oke, yang kelima? Landasan yuridis. Oke, good. Tepuk tangan. Hari ini kita akan fokus kepada skup dan sekuensi kurikulum PAI. Sebelum melanjutkan materi, saya punya SDM yang lebih seru supaya kalian tidak terlalu tegang dan lebih semangat. Semangat! Oke. Tujuan pembelajaran saya adalah mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi skup dan sekuensi kurikulum PAI yang relevan dengan capaian pembelajaran. Oke, masuk dari ruang lingkup. Ruang lingkup tuh sebenarnya apa? Nggak pilih. Ini kita fokusnya kan PAI. Ruang lingkup PAI itu apa saja? Oke, belakangnya. Kalau ini fokusnya PAI, ada 4. Karena bahasa Arab adalah sudah berdiri sendiri. Sekuensi itu artinya adalah urutan atau sistematika pada ruang lingkup tersebut. Jadi ada hubungan. Maka dari itu, skup dan sekuensi ini ada sebuah kolaborasi, saling berkaitan. Dua dimensi ini krusial agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Coba tolong dibacakan. Ruang lingkup, cakupan kedalaman dan keluasan dari keseluruhan materi, kegiatan dan pengalaman yang apa akan disampaikan kepada peserta didik. Pembelajaran harus mencakup beberapa aspek, dari aspek kognitif, afektif, sama psikomotor. Kriteria skup yang pertama adalah satu, ada tujuan. Fokusnya pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini, materi itu harus relevan. Yang kedua adalah warisan budaya. Warisan budaya maksudnya di sini adalah memasukkan pengetahuan, nilai dan tradisi yang sangat berharga. Siswa di sini mempertimbangkan kebutuhan, minatnya seperti apa, tingkat perkembangan psikologis peserta didik. Maka dari itu, yang namanya kurikulum, kenapa harus berkembang dari zaman dulu pada KBK, kemudian KTSP, terus turun kurikulum Purnas, kurikulum 2013, terus kurikulum Merdeka, sekarang bahkan ada kurikulum Cipta. Itu menyesuaikan kebutuhan siswa generasi saat ini. Jadi hasil yang diinginkan peserta didik yang kita harapkan apa? 3 aspek tadi. Oke, sekuensi adalah urutan penyajian bahan pelajaran yang diurut secara sistematis dan prosedur dan sesuai dengan sifat dan kasih pada mata pelajaran. Maksudnya di sini, kapan dan bagaimana materi ini akan diajarkan. Tadi kan sudah tersusun dari runtut ya. Fikih itu misalkan di kelas 7 bab pertama ada
suci. Suci, setelah suci harus apa? Pasti babnya sholat. Maksudnya di situ. Nah ini kapan materi diajarkan harus runtuh. Itu masuk dari sekuensi. Misalkan kelas 7 adalah tentang fokusan ke fikih, berarti toharo. Toharo itu adalah masih secara umum, khususnya di dalamnya membahas tentang apa? Pengertian suci. Terus apa lagi? Oke, ada lagi? Macam-macam najis. Oke, good. Prinsip dan model urutannya. Prinsip ini maksudnya adalah alasannya. Alasan kenapa ada disebut tadi sekuensi maaf. Yang pertama adalah kontinuitas, urutan logis, integrasi. Terus yang kedua ada model. Caranya bagaimana? Terus yang pertama adalah sederhana. Yang kedua urutan kronologis. Yang ketiga adalah urutan spiral. Biar lebih seru. Baik. Ikut punda Oke, kelihatannya bagus semua teman-teman. Adalah fungsi skup dan sekuensi dalam kurikulum. Yang pertama pasti untuk gurunya dulu. Pembelajaran tidak berjalan dengan lancar tanpa adanya seorang pendidik, baik itu guru maupun di tingkat perguruan tinggi yaitu dosen. Pertama adalah guru. Guru di sini ngapain untuk bisa? Pertama, merencanakan pembelajaran secara sistematis, itu secara runtut. Runtut artinya guru harus punya pegangan seperti modul ajar atau RPP. RPP modul ajar ini juga termasuk dalam bagian kurikulum. Yang kedua, menghindari tumpang tindih overload atau kekurangan materi. Tidak boleh. Nanti referensi bisa jadi dari apa saja contohnya? Browsing boleh tidak? Boleh. Buku pakai download PDF boleh. Apalagi jurnal, oke, dan digital ya. Yang ketiga, menjamin kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Terus yang kedua, fungsi untuk siswa. Dan siswa bisa dididik apa? Yang pertama, mendapat pengalaman belajar yang utuh. Tapi guru itu harus untuk dulu menyampaikan materi. Nggak langsung masuk, langsung silakan anak-anak tugas, itu bukan salah, nggak betul, bukan sistematis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dari hal sederhana ke kompleks, dari hal yang kecil, jadi harus dicontohkan pada kehidupan sehari-hari, baru secara umum. Itu untuk memudahkan pemahaman anak zaman sekarang. Yang ketiga, membantu menguasai kompetensi secara terarah. Fungsinya menjadi dasar penyusunan buku ajar. Buku ajar, contohnya buku ajar itu bisa buku paket LKS. Tapi kalau kalian ya punya makalah pengembangan kurikulum, punya PPT, PDF itu bisa dikumpulkan jadi bahan ajar. Boleh tidak? Boleh. Bisa dimasukkan dalam daftar pustaka di paling atas. Selain jurnal, buku-buku yang lain. Yang kedua, mengatur distribusi konten per semester. Yang ketiga, mengintegrasikan asesmen dengan tujuan pembelajaran. Nah, saya oke, tidak ada? Sudah cukup. Kalau tidak ada, setelah ini kita mau diskusi. Ya. Ini ada sebuah contoh. Skup di sini misalnya itu berarti kan fikih. Sekuensinya apa saja? Materinya. Materi yang akan dibahas pada bab umum. Oke, ini ada berapa? 10 ya? 10. Coba nanti saya hitung ya. Ada 2 kelompok. 1, 2, 1, 1, 2. Coba silakan kelompok 1 sini, kelompok 2 di sana. Silakan ayo. 1, 2, 3. 4, 5. Kelompok nama. Tulis sini. Tulis sekuensi. Yang pertama sudah? Oke. Nah, kelompok yang kedua ayo. Diri dibacakan. Mohon teman-teman yang lainnya mendengarkan ya. Presentasikan dulu. Nomor 1 yang terdiri dari atas nama Ratu Saidi, kedua Muhammad. Di sini kami berdiskusi menentukan skup, yaitu skupnya tentang sholat. Nah, sekuennya yang pertama ilmiah,
kedua urutan, ketiga kabinet, dan keempat evaluasi. Nah, PBL dari kita sendiri kelompok kita yaitu mengapa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Oke, ada yang berkomentar dari kelompok B? Ada kelompok Oke. Yang beranggotakan yang pertama Ahmad Husnirido, yang kedua Siti Nur Alfiyah. Sekup yang kami pilih yaitu dari mata pelajaran SKI bab Khulafaur Rasyidin. Sekuensinya yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, dan nilai keteladanan Khulafaur Rasyidin. Untuk PBL peserta didik diberikan suatu masalah untuk dipecahkan sesuai dengan seperti yang dilakukan Khulafaur Rasyidin pada zaman Nomor B? Oke, sekarang Aku menambahi mungkin dari cara Khulafaur Rasyidin itu kalau menemukan sebuah pendapat harus musyawarah. apa bersama? seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Jadi satu tim kelompoknya? Sudah ada. Oke, terima kasih, kita kasih apa? Oke, dari kedua ini jadi ada perbedaan. Yang nomor satu itu fokusnya pada fikih ya sebutnya. Kemudian yang kelompok dua sebutnya itu pada SKI yaitu Khulafaur Rasyidin, dan kelompok pertama itu sholat. Oke, saya akan menyimpulkan dulu sebelum saya simpulkan dari materi pada pagi hari ini. Saya akan menyimpulkan dari beberapa poin dari teman kalian. Yang pertama adalah cukup satu saja nanti. Babnya ini mencakup seperti orang tua dan dalam keluarga. Sekuensinya adalah seperti anak-anak di dalam keluarga, kayak gitu. Terus kemudian ada yang lain. Dari kesimpulan ini, sekup itu adalah ruang lingkup dan sekuensi adalah urutan sistematika. Bisa dipahami? Oke, terima kasih untuk kita semua. Semangat! Oke, sebelum saya tutup, kesimpulan perkuliahan pada pagi hari ini adalah sekup itu menjawab pertanyaan apa yang dipelajari. Apa yang dipelajari berarti kalau PAI di SD SMP adalah PAI, kalau MI, MTS, MA adalah SKI, Akidah Allah, terus Al-Quran Hadis, yang satu apa? Sekuensi itu menjawab kapan dan bagaimana urutannya itu dipelajari sesuai rukun mata pelajaran tadi. Kedua itu harus berjalan secara selaras supaya tujuan pembelajaran di PAI bisa tercapai. Yang kedua, sekup sekuensi ini fondasi penting pada kurikulum PAI. Karena itu mencakup keduanya tidak bisa dipisahkan. Bagikan apa? Coba, bagikan apa? Oke, bagikan tangan dan dunia. Bagikan saya pun dengan pasangan saya. Ini berperan dalam memastikan bahwa pembelajaran PAI tidak hanya menambah sebagai pengetahuan saja secara keislaman, tapi juga kecerdasan intelektual. Rasa ingin tahu siswa itu lebih tinggi. Itu semua tergantung penyampaian materinya. Dengan perencanaan sekup dan sekuensi yang tepat, maka pembelajaran PAI khususnya dapat terarah menjadi yang lebih baik dan maksimal. Nah, pertemuan minggu depan silakan kalian pelajari tentang pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum PAI. Perkuliahan kita pada pagi hari ini, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya? Berhubung nggak ada yang tanya, kalau gitu silakan kerjakan tugas-tugas dari saya dan kirim di link yang sudah tersedia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Mari kita akhiri dan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga perkuliahan pada pagi hari ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.